Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan pagi ini bertemu kembali dengan saya di dalam renungan pagi GSJ Aswad. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan pagi ini saya akan membagi satu tema, yaitu keterbukaan awal dari pemulihan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita baca di dalam Amsal 28 ayat 13. Begini bunyi firman Tuhan, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya bacakan. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disanjung. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tidak seorang pun di dunia ini ya yang luput dari yang namanya dosa atau kesalahan. Nah, dan tidak banyak orang yang berani mengakui kesalahannya atau jujur terhadap dosa-dosanya. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, hanya orang-orang yang berjiwa besarlah yang berani mengakui kesalahannya. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, justru yang terjadi di sini adalah menutupi kesalahannya itu, menyembunyikan kesalahannya itu. Sehingga apa, Bapak Ibu Saudara? Di situ tidak terjadi pemulihan, di situ tidak terjadi perubahan yang luar biasa. Karena apa? Hidup di dalam dosa terus, hidup di dalam kesusahan terus, hidup di dalam kesengsaraan terus. Karena apa? Hidup di dalam dosa. Tidak ada keterbukaan Bapak Ibu Saudara. Hanya orang-orang yang berjiwa besarlah yang berani mengakui kesalahannya, yang terbuka, jujur terhadap dosanya. Bapak Ibu Saudara, mungkin dengan kita jujur, dengan kita terbuka, ya banyak ada konsekuensi yang mungkin kita dikucilkan, ya kan? Mungkin kita tidak populer begitu. Bapak Ibu Saudara, tetapi percayalah, di dalam Amsal 28:13 tadi dikatakan siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bahwa Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah, itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Ketika kita ada keterbukaan, ketika kita ada pertobatan yang sungguh-sungguh, yang kita lakukan, ya, dengan tulus di dalam hati kita, maka Tuhan akan menyayangi kita. Walaupun secara manusia kita dikucilkan, walaupun secara manusia kita dibuli, walaupun secara manusia kita dicap tidak baik. Tapi percayalah, dengan pemulihan, maka awal dari keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, saya ambil contoh kehidupan daripada anak yang terhilang atau si bungsu, Bapak Ibu Saudara. Masalah ini beberapa minggu ini dibahas oleh Bapak Gembala tentang anak yang terhilang ini atau si bungsu ini. Ya, bagaimana si bungsu ini melakukan satu kejahatan yang luar biasa, melakukan satu dosa yang luar biasa. Mungkin secara manusia anak durhaka begitu, kalau saya boleh katakan. Tapi apa yang terjadi saudara? Ketika dia meminta haknya, meminta warisan daripada bapaknya. Setelah dia mendapatkan haknya itu, warisannya itu, dia pergi ke kota yang jauh. Ya. Dia tidak peduli walaupun orang tuanya masih ada. Ya.
Dia nggak peduli. Yang penting saya minta hak saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah apa yang dia inginkan dia dapat, dia pergi begitu saja, meninggalkan orang tuanya di kota yang jauh. Di sana berfoya-foya, di sana melakukan hal-hal yang tidak baik, memboroskan warisannya. Sehingga apa? Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kota itu mengalami kelaparan yang dahsyat. Sehingga anak yang terhilang tadi atau si bungsu tadi juga mengalami kelaparan yang dahsyat. Kemelaratan yang dahsyat. Kekacauan yang luar biasa. Bahkan untuk sekedar mengisi perutnya saja dengan ampas makanan babi itu aja nggak bisa, saudara. Ini sangat luar biasa. Kelaparan, kemelaratan yang dia alami si bungsu ini. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tadi di Amsal tadi, ya sekali lagi siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Si bungsu ini, saudara, dia melakukan keterbukaan. Dia melakukan pertobatan yang luar biasa. Dia mengakui kesalahannya. Dia tidak lagi menutupi dosanya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia terbuka mengakui kesalahannya. Terbukti di dalam Lukas 15 ayat 21 di sana dikatakan, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Bapak Ibu Saudara, inilah pengakuan. Inilah keterbukaan. Inilah kejujuran dari hati yang paling dalam daripada si bungsu ini. Pertobatan yang sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Dan inilah yang terjadi. Si bungsu setelah bertemu dengan bapaknya, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dia langsung diterima. Dikenakan jubah yang terbaik. Kalau kita baca di ayat-ayat seterusnya. Kisah si bungsu ini. Enggak cuma itu. Diberikan cincin. Diberikan sepatu. Yang terbaik. Bapak Ibu Saudara. Apa yang menjadi hak daripada si bungsu ini diberikannya kembali. Dia dapatkan kembali. Ini luar biasa saudara. Diawali karena dia terbuka. Jujur mengakui dosa-dosanya. Sehingga pemulihan itu terjadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita teladani kisah si bungsu ini. Supaya kehidupan kita juga jujur terhadap dosa kita. Supaya apa? Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapak terima kasih atas semua berkat anugerah damai sejahtera sukacita yang luar biasa pada pagi hari ini. Karena kami pada pagi hari ini boleh mendapatkan suatu berkat yang luar biasa. Bagaimana? Kami harus terbuka jujur terhadap dosa-dosa kami. Karena dari keterbukaan disitulah awal dari pemulihan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara. Bapak pada pagi hari ini mampukan kami untuk senantiasa melakukan yang terbaik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus. Anak mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.